Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari semua anak-anak yang beribadah di rumah, kita sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita akan terus diberkati oleh Tuhan untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan kita nyanyikan satu pujian, Aku Lipat Tangan. Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami menikmati hari yang baru. Secara khusus Tuhan, di mana setiap anak-anak kami boleh memberikan kesempatan pagi hari ini untuk mereka beribadah kepada Tuhan, khususnya kelas 4, 5, dan 6. Tuhan tolong mereka agar di dalam mereka beribadah, hati mereka boleh tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan membimbing, menuntun mereka untuk mereka dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mereka juga dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga Tuhan yang akan terus menolong setiap anak-anak kami ya Bapa, untuk mereka dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, mohon Tuhan Yesus yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak ibu, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Ingat, sekalipun kita di rumah, tetapi kita masih punya kesempatan, punya waktu diberikan Tuhan untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Oke, kita nyanyikan pujian Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku.
Tuhan berikan saat ini bagi kita, talenta kita, kemampuan kita, mari kita sungguh-sungguh pergunakan itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari anak ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, Aku Mengasihimu Yesus. bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan bagi anak-anak kami untuk mereka boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, ada lagi waktu beberapa menit ke depan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau terus menuntun anak-anak kami agar mereka tetap mengarahkan hati dan pikiran mereka untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami memuji, kami memuliakan Tuhan, Allah yang adalah pemilik hidup kami, bahkan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Namun Ibu Dewi hanya akan membacakan di beberapa ayat nanti, yaitu di ayat 14 sampai dengan ayat 19 dan kemudian di ayat yang ke-29. Mohon anak-anak tetap memperhatikannya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalamnya ke dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Kemudian di ayat yang ke-26, karena tiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia akan berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya anak ibu, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, memberikan hati kita kepada Tuhan sehingga kita bisa mengerti apa yang saat ini kita dengarkan. Oke, baik anak ibu, Ibu Dei akan menjelaskannya dari firman Tuhan ini. Ya anak ibu, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tahu bahwa seorang tuan akan pergi, dan ketika dia pergi, dia meninggalkan beberapa hartanya, yaitu uangnya, kepada 3 orang hambanya. Ya, ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2, dan ada yang menerima 1. Tentu memang cerita dari seorang hamba yang menerima talenta dari tuannya ini sudah tidak asing bagi kita ya anak-anak ibu. Ibu Dei yakin ketika anak-anak kemarin waktu di sekolah kita masih jumpa, kita berada di ruang kebaktian, firman Tuhan ini sudah sering kamu dengar ya, dimana firman Tuhan ini mengajarkan sesuatu hal yang begitu penting bagi kita. Kenapa anak ibu? Karena kita bersyukur kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan. Kita manusia yang diciptakan dengan sempurna. Apa kesempurnaan yang Tuhan ciptakan dalam diri seorang manusia? Yaitu Tuhan menciptakan kita dengan memberikan kita akal pikiran, kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga melalui kemampuan tersebut kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Siapa saja yang Tuhan percayakan? Apakah orang-orang dewasa? Apakah orang-orang yang sudah menjadi orang tua? Oh tidak anak ibu ya. Tuhan mempercayakan di dalam setiap hal kepada manusia itu sejak manusia itu sudah hadir di dunia ini ya. Berarti seorang anak pun mempunyai kemampuan, ada tanggung jawab, ada talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap manusia. Nah anak ibu, kita bersyukur bahwa Tuhan yang sudah menciptakan kita itu bukan saja memberikan kita talenta untuk terus kita pergunakan dengan segala apa yang saat ini sedang kita lakukan, tetapi Tuhan juga mau menolong kita agar apa yang kita lakukan di dalam talenta-talenta yang Tuhan percayakan, kita melakukannya, yaitu untuk sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah menyediakannya bagi kita, Tuhan yang sudah menganugerahkannya bagi kita. Nah anak ibu, Ibu Dei yakin ya, di rumah selama kurang lebih ada 7 bulan ya, ada 7 bulan anak-anak sudah melakukan pembelajaran secara online. Ibu Dei yakin ya, selama 7 bulan itu pasti kamu sudah banyak mengerti apa yang bisa kamu kerjakan di rumah. Kira-kira untuk di kelas yang besar saat ini, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Wah, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan? Ibu Dei yakin semua yang bisa kamu lakukan pada waktu kamu di rumah itu akan menolong kamu untuk mengerti, oh iya ternyata Tuhan sudah memberikan aku kemampuan untuk aku bisa membantu orang tuaku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Contoh misalnya, apa itu? Ya bisa saja orang tua meminta tolong sama kamu, tolong dulu sapu rumah kita, pel dulu rumah kita. Kemudian
tolong dulu cuci dulu piring yang tadi kita pakai untuk makan. Wah, anak ibu, ada banyak pekerjaan-pekerjaan di rumah yang bisa kamu kerjakan untuk kamu bisa melakukan sesuatu sebagai bukti bahwa engkau adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, anak ibu, saat ini ada banyak kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, pada saat dimana kamu belajar, itu adalah merupakan kemampuan yang Tuhan berikan. Ya, makanya kenapa ketika guru memberikan tugas-tugas kepada anak-anak murid, selalu gurunya memesankan, ingat tugas-tugas yang diberikan harus diusahakan dikerjakan dengan tepat waktu. Ya, kalaupun ada mungkin terlambat, diinformasikan atau dikasih tahu sama bapak gurunya, Pak, minta maaf terlambat, saya tadi membantu orang tua. Nah, bisa seperti itu ya anak ibu. Nah, tujuan kenapa kita harus belajar dan harus terus mau belajar ya anak ibu, itu tujuannya adalah supaya kita bisa menolong diri kita, ya, menolong diri kita agar kita mampu memahami apa yang saat ini sedang kita pelajari. Pelajaran yang diberikan oleh guru-guru itu semuanya untuk tujuan masa depan kita, ya. Nah, kalau saat ini anak-anak belajar di rumah dengan pengetahuan yang diberikan oleh berbagai guru bidang studi, itu artinya kamu mempunyai beberapa pemahaman yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan untuk memahami setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan guru. Nah, anak ibu, selain pelajaran-pelajaran tersebut, apa sih kira-kira yang saat ini sudah Tuhan berikan talenta khusus yang ada sama kamu, ya? Contoh seperti kayak misalnya anak Ibu Dewi, Karis, ya. Nah, Karis itu punya kelebihan yang Tuhan berikan. Apa itu? Dia bisa bermain musik. Ibu Dewi yakin selama kamu juga di rumah pasti ada bakat-bakat, talenta-talenta yang bisa kamu latih sehingga hal itu bisa menolong kamu melihat bahwa oh ternyata ada talenta, ada bakat yang Tuhan berikan sama aku. Ya, tujuan Tuhan memberikan talenta itu anak ibu adalah untuk dikembangkan. Nah, sebelum itu dikembangkan, mari apa yang harus kita lakukan dulu? Yaitu kita harus berlatih, berusaha, berjuang, bekerja, ya. Agar apa? Talenta-talenta tersebut dapat kita gunakan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini anak ibu, kita diingatkan ya bahwa dari 3 hamba yang dipercayakan oleh tuannya untuk mengembangkan talenta yang sudah diberikan, ada 5, ada 2 dan ada 1. Hanya hamba pertama dan hamba kedua yang sungguh-sungguh mengerti, yang sungguh-sungguh mau berusaha, mau melakukan apa yang menjadi tugasnya sebelum tuannya datang. Sehingga ketika tuannya datang, mereka katakan, Tuhan, aku sudah melakukan tugasku. 5 talenta yang sudah Tuhan berikan, aku sekarang sudah kembangkan menjadi 10. Artinya ada 5 tambah 5. Tuhan sudah berkati kemampuan hamba tersebut menjadi berlipat kali ganda. Begitu juga dengan hamba yang kedua, 2 yang dipercayakan. Artinya dia pun juga berusaha, berjuang bagaimana talenta yang Tuhan berikan itu bisa dikembangkannya sehingga menyenangkan hati tuannya. Nah, anak ibu, apa yang kita pelajari dari hamba yang ketiga? Ya, apakah ada sesuatu yang bisa kita pelajari? Ada anak ibu. Apa itu? Yaitu kita jangan menyia-nyiakan kesempatan melalui talenta yang Tuhan berikan. Ya, kita harus pergunakan sekalipun ya hanya 1, hanya sedikit yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan mau adalah kita bertanggung jawab. Kita terus berusaha. Apapun yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin kita hanya bisa bernyanyi, ya. Mungkin kita hanya bisa menggambar, mungkin kita hanya bisa melukis, mungkin kita hanya bisa membantu pekerjaan di rumah. Nah, anak ibu, itu semuanya berarti, berguna jikalau kita tahu bahwa kita mau mengerjakannya sebagai cara untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 23 juga di sana dikatakan anak ibu, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu usahakan,
Pergunakanlah itu, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, anak ibu, apa yang saat ini Tuhan sudah percayakan bagi kita? Dari hamba yang ketiga itu, anak ibu, kita tidak boleh bermalas-malasan. Ada waktu, ada kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Karena ada saatnya di mana nanti Tuhan akan menanyakan, apa yang sudah aku percayakan, apa yang sudah aku berikan kepadamu, apa yang sudah kamu lakukan. Nah, anak ibu, seperti hamba yang pertama dan kedua, mereka bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhannya, ya. Mereka dikatakan sebagai hamba yang setia. Tuannya memuji mereka. Kenapa? Mereka begitu rajin, mereka berusaha, mereka terus bekerja keras sampai akhirnya tuannya datang dan mereka bisa memberikan yang terbaik bagi tuannya. Tidak seperti dengan hamba yang ketiga. Hamba ketiga, dia hanya mau bermalas-malasan, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan. Ya, dia hanya berpikir, cuma satu kok talenta yang dikasih sama aku, mana bisa aku berbuat apa-apa dengan seperti ini. Nah, anak ibu, Tuhan tidak mau apapun yang saat ini Tuhan berikan kepada kita, ya. Tuhan mau agar kita mengembangkannya, berlatih terus-menerus agar di dalam setiap talenta yang Tuhan percayakan, kita bisa pergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain juga bisa mengenal akan kasih Tuhan. Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, anak ibu. Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Yesus Kristus yang sudah memberikan hidupnya dengan berkorban di atas kayu salib. Bahkan ada penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, anak ibu, sebelum dia naik ke atas salib. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Kita yang sudah diberikan pengampunan, kita yang sudah diberikan keselamatan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan masih berikan kita hidup hingga sampai saat ini, ya. Sekalipun kita semua anak-anak ibu, ya, saat ini tidak bisa berjumpa, berkomunikasi, berbicara, berteman dengan yang teman-teman yang lainnya, tetapi selalu ada cara yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita terus mensyukuri apa yang saat ini Tuhan buat bagi hidup kita. Tuhan hanya mau apa yang sudah Tuhan percayakan, kemampuan yang sudah Tuhan berikan, kita pergunakan, kita terus berlatih agar kita bisa melihat bahwa bakat-bakat, talenta-talenta, kemampuan kita melalui akal pikiran kita, melalui segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, anak ibu, itu semuanya adalah Tuhan anugerahkan bagi kita agar kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus mau hidup yang sudah disetebus, hidup kita yang sudah diselamatkan, dosa-dosa kita yang sudah diampuni. Kita boleh meresponi akan kasih Tuhan itu. Kita boleh menanggapi kasih Tuhan itu dengan kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak ibu, kita bersyukur kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan menolong kita semakin giat, semakin semangat untuk melakukan tugas-tugas kita yang dipercayakan kepada kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat hafalan kita pagi hari ini adalah diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. 1 Petrus 4 ayat 10. Jadi anak-anak boleh menghafalkannya di rumah agar sungguh-sungguh anak-anak mengerti apa sebenarnya yang menjadi tugas kita, yaitu melayani Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita dan lewat kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari anak ibu kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Tuhan berkati kami agar kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini sungguh-sungguh Tuhan boleh membawa kami, mempersiapkan kami juga untuk kami boleh memuliakan Tuhan atas talenta dan kebakat yang Tuhan percayakan. Berkati anak-anak kami Tuhan untuk mereka terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam rumah mereka bisa membantu orang tua di dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan mereka semangat untuk mereka dapat bertanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh guru-guru, bahkan melalui orang tua yang membimbing mereka di rumah. Terima kasih Bapak, ini hidup kami, Tuhan tolong pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, selamat pagi.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.